Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab pertama dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dengan submateri A. Konsep nilai mutlak, B. Persamaan nilai mutlak, C. Pertidaksamaan nilai mutlak. Dengan kompetensi dasar 3.1 membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Indikator 3.1.3 menyusun persamaan dengan harga mutlak. 3.1.4 menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dengan tujuan, yang pertama, siswa dapat menyusun persamaan dengan harga mutlak. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang B. Persamaan nilai mutlak. Dan yang akan dibahas yang pertama, satu, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang kedua, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang pertama, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk fx dan gx berfungsi dalam variabel x, bentuk umum ini ada tiga macam. Yang pertama, mutlak fx sama dengan C dengan syarat C lebih dari sama dengan 0. Jadi ruas kiri berada di dalam nilai mutlak, sedangkan ruas kanan adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Tetapi angka tersebut harus lebih dari sama dengan 0. Bentuk umum yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kedua ruas sama-sama ada di dalam nilai mutlak. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Ruas kiri berada di dalam nilai mutlak, sedangkan ruas kanan tidak. Tetapi dengan syarat, setelah nilai x disubstitusikan ke fungsi gx, nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Dengan x1 merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak jika ketiga fungsi tersebut setelah disubstitusikan nilai x-nya bernilai benar. Lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada contoh soal. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada tiga metode yang digunakan, yaitu menggunakan grafik, yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak, yang ketiga mengkuadratkan nilai mutlak. Dari ketiga metode tersebut mendapatkan hasil yang sama. Jadi kita harus melihat soal tersebut ingin menggunakan metode apa, atau lebih mudah menggunakan metode apa. Untuk pertama menggunakan metode grafik, ketiga bentuk umum tersebut, ruas kanan dan ruas kirinya kalian misalkan Y1 dan Y2. Setelah itu, kalian gambar pada satu bidang kartesius, maka akan didapat dua garis atau dua grafik yang digambar pada satu bidang kartesius. Setelah itu pasti dapat titik potong kedua grafik yang merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak tersebut. Untuk metode yang kedua, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, itu akan mendapatkan dua kemungkinan atau dua langkah yang harus diselesaikan untuk ruas positif dan ruas negatifnya. Jadi dari definisi tersebut, yang harus diselesaikan adalah persamaan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C.
Untuk metode yang ketiga, mengkuadratkan kedua ruas. Bisa menggunakan metode tersebut jika kedua ruas bernilai positif. Langsung saya jelaskan. Untuk contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3. Ini merupakan bentuk umum yang pertama. Metode yang pertama saya lakukan itu menggunakan grafik. Dengan memisalkan Y1 sama dengan mutlak X dikurang 2 dan Y2 sama dengan 3. Lalu kita menggunakan bantuan tabel ini untuk fungsi Y sama dengan X dikurang 2 untuk X lebih dari sama dengan 0 atau nilai X-nya yang bernilai positif, yaitu nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika kalian ingin lebih juga tidak apa-apa. Setelah titik X kita tentukan, maka kita mendapatkan titik Y juga dengan cara mensubstitusikan masing-masing titik X ke dalam fungsi Y1. Contoh, Y yang sama dengan 2 ini didapat dari mensubstitusikan nilai X sama dengan 0. Maka nilai X-nya diganti 0, mutlak 0 dikurang 2 sama dengan mutlak min 2. Jadi didapat Y sama dengan 2. Contoh lagi, X-nya sama dengan 4. Maka substitusikan nilai X sama dengan 4. Mutlak 4 dikurang 2 sama dengan mutlak 2 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai X sama dengan 8. Jadi didapat titik X, Y 0,2, 1,1, 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, 6,4, 7,5, dan 8,6. Tabel yang kedua, untuk X kurang dari 0, maka titik X-nya yang bernilai negatif. Saya ambil dari negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Substitusikan nilai X-nya negatif 8, maka mutlak negatif 8 dikurang 2 sama dengan mutlak negatif 10. Sama dengan 10, jadi Y-nya 10. Seterusnya sampai X sama dengan min 1. Jadi didapat titik X, Y min 8,10, min 7,9, min 6,8, min 5,7, min 4,6, min 3,5, min 2,4, dan min 1,3. Lalu disajikan ke dalam sistem koordinat. Ini tabel tadi yang kita dapat. Kita sajikan ke dalam sistem koordinat. Yang pertama, untuk X-nya bernilai positif, titik 0,2. Ya, di sini titik 0,2-nya. Lalu titik min 1, titik 1,1 maksud saya. Sini 1,1. Lalu titik 2,0. Lalu titik 3,1. Titik 4,2. Titik 5,3. Titik 6,4. Titik 7,5 dan titik 8,6. Jadi ingat, yang di depan ini merupakan titik X, lalu yang di belakang merupakan titik Y. Lalu ini untuk X-nya yang bernilai negatif. Yang pertama titik min 1,3. Min 1,3, lalu seterusnya min 2,4, min 3,5, min 4,6, min 5,7, min 6,8, min 7,9, dan terakhir min 8,10. Lalu di titik tersebut kita hubungkan menggunakan garis. Ini disebut dengan fungsi Y1 sama dengan mutlak X dikurang 2. Lalu bagaimana dengan Y2? Ya, ini yang bergaris berwarna merah. Tadi Y2-nya sama dengan 3. Jadi Y-nya ada di titik 3. Kita tarik garis lurus saja berwarna merah. Jadi inilah kedua grafik yang didapat.
Lalu kita tentukan titik potongnya atau titik yang dihimpit kedua grafik. Ternyata ada dua titik. Lihat titik yang berwarna ungu, sudah saya bedakan dengan titik yang lain. Ini disebut dengan titik potong, yaitu titik potong yang pertama 5,3 dan min 1,3 dengan X-nya 5 dan X-nya min 1. Jadi didapat dari grafik koordinat kartesius tadi sudah terlihat bahwa perpotongannya terletak pada titik X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Jadi penyelesaian nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 adalah 5 atau min 1. Lalu saya cari dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Tadi sudah saya jelaskan ada dua kemungkinan. Ini untuk bernilai positif, ini untuk bernilai negatif. Jadi, nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3, X dikurang 2 sama dengan 3, X sama dengan 5, dari mana? Dari min 2 ini pindah ruas, jadi positif, jadi X sama dengan 3 ditambah 2, jadi X sama dengan 5. Atau, ini untuk negatifnya, X dikurang 2 sama dengan min 3. Jadi, min X ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, X-nya sama dengan min 1. Jadi, didapat penyelesaian nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3 adalah min 1 atau 5. Sama ya hasil yang didapat dari metode grafik tadi. Yang terakhir, saya menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas. Dilihat, mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi, X dikurang 2 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 0. 3 pangkat 2-nya pindah ruas ke ruas kiri jadi negatif. Jadi, di ruas kanan sama dengan 0. Kita pangkatkan masing-masing. Ini dipangkatkannya ini secara cepat. Jadi, X min 2-nya tetap. Lalu, 3-nya ini satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Ini berlaku untuk semuanya perpangkatan. Jadi didapat X min 2 ditambah 3 plus 1. Jadi hasil yang pertama adalah X ditambah 1. Lalu hasil yang kedua adalah min 2 dikurang 3, min 5. X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Kenapa? Karena X ditambah 1 sama dengan 0. 1 yang pindah ruas jadi X sama dengan min 1. Lalu X dikurang 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas jadi 5. Jadi X sama dengan 5. Jadi penyelesaian mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 adalah min 1 atau 5. Jadi untuk metode grafik, definisi nilai mutlak, dan menguadratkan kedua ruas, hasilnya didapat sama. Lalu contoh yang kedua. Ini saya menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas. Bisa kalian pahami. Pakainya sama seperti yang tadi. Lalu contoh yang ketiga. Ini tentukan penyelesaian persamaan 2X ditambah 16 sama dengan X ditambah 4. Persamaannya mutlak 2X tambah 16 sama dengan X tambah 4. Ini merupakan bentuk umum yang ketiga tadi. Nah, dilihat ruas kanan kan belum tentu nih bernilai positif. Maka menggunakan cara analisis nilai X. Bagaimana caranya? Dengan pembuatan 0 nilai mutlak. Jadi ruas kiri kita samakan dengan 0. Maka mutlak 2X ditambah 16 sama dengan 0. Jadi 2X tambah 16 sama dengan 0. Mutlaknya kita hilangkan. Jadi 2X sama dengan 16 pindah ruas jadi negatif 16 sama dengan X sama dengan min 8. Dari mana? Dari min 16 dibagi 2. Nah, lalu kita buat garis bilangan nih. Min 8 ada titiknya, titik hitam. Berarti melambangkan bahwa dia ini min 8-nya sama dengan
Lalu kita lihat ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita tidak tahu nilainya negatif atau positif, maka kita uji. Yang pertama untuk interval X kurang dari sama dengan min 8, yaitu untuk ruas garis bilangan di ruas kiri min 8. Berarti kalau yang di ruas kiri min 8 adalah kurang dari 0, jadi menggunakan definisi, maka nilai ini, nilai mutlaknya kita membuat negatif. Jadi negatif 2x ditambah 16. Jadi tadi 2x mutlak 2x tambah 16 sama dengan x ditambah 4 dari soal. Lalu mutlak 2x ditambah 16 kita ganti menjadi min 2x ditambah 16. Min kita kalikan ke dalam, jadi min 2x min 16 sama dengan x ditambah 4. Jadi hasilnya min 3x sama dengan 20. 20 ini dapat dari min 16 pindah 2 jadi 16, jadi 4 ditambah 16, 20. Lalu min 3x didapat dari x pindah ruas jadi negatif 2x, negatif x sama dengan negatif 3x. Jadi dapat nilai x-nya min 20/3. Nilai min 20/3 ini hasilnya adalah negatif 6, sekian. Nah, ternyata titik negatif 6, sekian ini tidak termuat pada interval x kurang dari sama dengan min 8, karena titik x kurang dari sama dengan min 8 dimulai dari min 8, min 9, min 10, dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak ada penyelesaian untuk interval x kurang dari sama dengan min 8. Lalu kita uji untuk interval lebih dari sama dengan min 8. Caranya sama seperti yang pertama, hanya saja mutlak 2x plus 16-nya tidak ada negatif, karena ini dia bernilai positif menurut definisi tadi. Nah, didapat hasil x-nya sama dengan min 12, dan ternyata titik x sama dengan min 12 itu tidak termuat pada interval x lebih dari sama dengan min 8, karena titik x lebih dari sama dengan min 8 itu dimulai dari titik min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, dan sampai titik positif titik x atau sumbu x-nya. Jadi penyelesaian tersebut juga tidak mempunyai penyelesaian atau himpunan kosong. Jadi gabungan dari yang pertama dan kedua adalah himpunan kosong. Jadi persamaan mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x plus 4 itu tidak mempunyai penyelesaian. Itulah caranya jika dia menggunakan bentuk umum yang ketiga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika ada yang belum jelas. Lalu contoh yang keempat. Ini sama seperti bentuk umum yang pertama, tetapi nilai konstantanya kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, dilihat penyelesaiannya. Mutlak 2x min 1 sama dengan min 3. Nilai mutlaknya tidak pernah bernilai negatif. Ingat, nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Jadi kalau ada soal min mutlak negatif 10 itu hasilnya 10. Jadi tidak ada mutlak negatif 10 hasilnya min 10. Jadi sudah bisa dilihat dari persamaan tersebut itu tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Penyelesaian contoh soal seperti ini simple. Ini penyelesaiannya, jadi dia tidak mempunyai penyelesaian atau himpunannya kosong, atau tidak ada nilai x yang memenuhi. Jadi mutlak 2x dikurang 1 sama dengan min 3 atau tidak mempunyai penyelesaian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.